lagi ngobrolin gitu kan, ada HP kita di situ aja, otomatis akan dengan sendirinya muncul di situ. Itu dia kayak cenayang kan ya. Dari jumlah pemilih kita paling banyak dan dari kerentanan dia paling rentan. Lihat TV gitu ya, menayangkan berita tapi sumbernya dari TikTok atau dari Twitter, itu kan sulit dicek kevalitannya ya. Itu gimana itu, Mbak? Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama, suara jadi cahaya. Tutur demokrasi istimewa, mari kita simak teman pemilih bicara. Tutur demokrasi, masa kita melaju, langkah maju bersama, suara jadi cahaya. Tutur demokrasi. Ke pasar Godean beli rambutan, bali-bali nggawa terasi. Cakep. Selamat datang teman-teman, yuk saatnya kita ngobrol santai soal demokrasi. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast Tutur Demokrasi, podcast obrolan seputar kepemiluan. Saya Clara. Dan saya Pram. Nah, saatnya kita ngobrol santai tentang medsos dan hoax ya, Pram, hari ini. Iya, betul sekali. Dan benar banget, spesial banget kita kedatangan tamu yang cantik-cantik. Wah, itu. Sri Kandi kita. Sri Kandi Jogja. Betul, ya. Kita nggak usah pantun pun tadi sebenarnya udah Cakep. Iya, nggak usah dikasih pantun udah cakep. benar, dari sananya memang ya. Kecuali yang Pram ganteng sendiri gitu ya hari ini. Oke, kita kenalkan dulu ya, Pram, narasumber kita. Yang pertama ada Bu Rani sebagai Kadif Sosdikli Parmas dan SDM KPU DIY. Dan satunya lagi, Pram? Ada Mbak Ajeng. Halo teman pemilih. Ya. Wow, ada 2.000 orang ya. Sangat. Alhamdulillah kemarin kita subscriber 100.000. Oh, luar biasa. OTW 100.000. Halo Mbak Ajeng, ini penyiar di RRI ya, Mbak? Di RRI. Ya, Pro 4. Budaya. Tentang budaya, bener banget. Dan sebagai selebgram juga ya, Mbak. Konten biasa pokoknya. Influencer. Culture. Culture banget. Nah, Mbak, kan Pro 4 itu suka pakai bahasa Jawa ya kalau siaran ya? Oh iya, Iya kan? Siarannya pakai bahasa Jawa gitu. Nah, mungkin teman Mila pengen tahu nih Mbak, kalau disapa pakai bahasa Jawa ini kayak apa? ini. Aduh, nggak di briefing deh. Oke, coba kita. Tuku lawuh karo trasi, sugeng rawuh ten tutur demokrasi. Spontan aja udah bagus, Mbak. Dia mulai weh. Mau duduk di sini? Iya, Bram, tadi kita udah mention ya, kita mau ngobrolin apa hari ini tentang hoax itu loh ya, Bram, ya. Berita tentang viral-viral kontroversial gitu. Nah, oke, langsung aja ya, mungkin ya kita tanya ke narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Ahlinya. Oke, kita pertama ini mau nanya ke siapa dulu nih? Kayaknya yang Bu Rani dulu. Emang senior dulu ya? Suhunya dong. Dulu, benar banget. Oke, Bu, kemarin kan Ibu sudah menjadi anggota KPU tuh sejak pemilu 2014 udah ya, 2014, 2019 dan periode-periode berikutnya ya. Nah, itu Ibu sempat dapat berita hoax-hoax atau memang beritanya tuh udah valid, udah benar gitu? Ya, jadi hoax itu memang selalu menyertai dalam setiap ada event kepemiluan gitu ya. Bahkan 2014 itu luar biasa hoax gitu ya. Kemudian juga 2019 juga luar biasa, bagaimana kemudian hoax itu sangat mempengaruhi pemilih. Dan itu juga berdampak pada KPU ketika melakukan proses pendidikan pemilih, Mbak Ajeng. Jadi ketika ke masyarakat kita menyampaikan hal yang benar gitu ya, masyarakat sudah mendapat informasi entah dari mana tadi, dari grup-grup WA yang luar biasa, dan itu belum tentu betul dan tidak dicek kebenarannya. Sehingga kita juga menyampaikan ketika mendapatkan informasi itu jangan kemudian langsung di-share, tapi dibaca dulu, sumbernya dilihat, kemudian diklarifikasi pada ada satu lembaga tentu saja ya di negara kita, Dinas Kominfo, untuk memastikan ini hoax atau tidak. Nah, KPU juga melakukan proses itu, karena kan kita juga mendapatkan informasi itu, kita tanya benar nggak? Oh ini hoax. Nah, kemudian kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat bahwa ini adalah tidak betul. Karena luar biasa dampaknya di masyarakat itu kita dengar, apalagi dulu pemilu Pilkada Jakarta ya, itu luar biasa dan itu masif itu, dan itu bisa sangat antar anggota keluarga itu bisa jadi ribut karena hoax yang sangat luar biasa tadi. Jadi ya kita sama-sama harus
betul-betul memastikan bahwa informasi itu adalah informasi yang tepat. Nah, jadi teman pemilih ini jangan lupa ketika menerima info sesuatu harus dicek dulu ya, Bu. Betul. Sebelum share dicek dulu kebenarannya gitu ya, Bu. Dikonfirmasi dulu ya, Bu. Cek sebelum ke gocek gitu ya. Betul, cek sebelum ke itu gocek. bener banget. Cek sebelum ke keranjang bukan ya? Oke, itu malah Cek Belum order. dong, cek order. Bentar lagi, Bu, 12. 12 bener. Oke, terus kalau Mbak Ajeng nih, Ya. Mbak Ajeng kan tentunya juga kemarin sempat milih ya? Saya sudah 1 kali. Pengalaman Oke, pertama nih, sama first kayak saya, time. pemilih Pemilih pemula. Pemilih pemula ya. Iya. Pemula ternyata Pemula ya. ini lama ini. Kalau kita kok udah berapa kali ya, Bu? Iya. Kata umurnya. Tua. Ya, Mbak Ajeng tuh sempat memilih kemarin pemilu 2024 ya, berarti ya? 2024 ya. Wow, Pertama kali iya. memilih. Pertama kali Iya. sebagai pemilih pemula. Mungkin masih semangat-semangatnya gitu ya. Iya dong. Nah, sempet nggak Mbak baca berita hoax gitu Oke. terus di sosial media? Kalau berita hoax tentunya ya Mbak, karena memang pada saat itu kan FYP-nya tentang pemilihan, ya Iya. kan? Ya apalagi kan basicnya media sosial tuh yang trending apa akan naik terus gitu Iya, ya. benar. Pemilihan, FYP ya. kemudian yang antara calon ini, kelompok yang ini nyerangnya sini, biasalah itu. Nah tentunya ini yang membuat tricky kita juga. Kita jadi bingung kadang, ini yang betul yang mana ya kira-kira. Jadi bingung harus milih mana. Dan kebingungan itu tidak berhenti di media sosial aja. Ketika saya sebagai seorang pemilih pemula, ternyata begitu udah mempelajari nih video-video tata cara memilih gitu kan, ternyata sampai bilik pun juga bilik suara, betul ya? Itu ternyata juga agak bingung gitu. Ternyata kertasnya banyak banget, yang mau dicoblos ya, gimana nih mana yang dicoblos gitu kan? Nah akhirnya itu jadi pengalaman kita juga sebagai pemilih pemula untuk kedepannya gitu dalam bagaimana kita memilih. Apalagi yang disampaikan Bu Rani tadi betul. Ketika kita sebagai anak muda kan taunya FOMO. Ya FOMO ini pada milih gini-gini, kita buat story. Nah, itu harus lebih hati-hati. Saya itu tipikal anak yang dulunya adalah nggak mau yang ikut campur dengan politik dan gitu-gitu. Cuman seiring bertambahnya waktu di mana kita konsen pada konten kreator dan kita akan menjadi seorang yang menginfluence, maka sedikit-sedikit kita belajar. Makanya tadi ada kata-kata kita harus saring sebelum sharing. Gitu ya. Cek sebelum ke gocek. Iya, gitu. Quote hari ini, Pram. Iya, saring sebelum sharing, cek sebelum ke gocek ya. Iya, benar. Tapi Mbak Ajeng ini baru pemilih pemula tapi sudah bijak ya dalam mengelola informasi. Iya, Hoax. betul. Diharapkan ya teman pemilih juga seperti itu, nanti jangan sampai ke gocek gitu. Benar. Pemilih Pram. pemula itu luar biasa. Iya. Paling banyak ya, Bu, Paling ya? banyak Memang ya? dari jumlah pemilih kita paling banyak dan dari kerentanan dia paling rentan. Soal tadi informasi yang benar Gampang itu dihasut karena ya. kan belum punya pengalaman apa yang akan dilakukan gitu ya. Apalagi tadi kita tidak bisa mengontrol orang memperoleh informasi dari media apapun. Nah, itu yang kemudian kita jadi pemilih pemula itu sangat rentan. Sasaran hoax paling banyak ya. Bu? Sasaran Iya, hoax paling gampang setelah ibu-ibu ya tentu saja. Bu Rani, aku penasaran nih Bu, ada perbedaan pola penyebaran hoax nggak sih Bu kalau misal pilkada dengan pemilu gitu Bu? Kalau pemilu kan ini levelnya nasional, Ya. jadi tentu orang yang bekerja untuk menyampaikan hoax dan membuat ini menjadi tadi ratingnya tinggi terus itu besar atau kemudian banyak dan terorganisir gitu ya. Tapi kalau pilkada ada juga, tetapi memang kemudian skalanya tidak seperti pemilu nasional. Tapi tetap ada di pilkada, ada juga tetap di pilkada ada sama. Bahkan tapi kita juga itu statement saya mungkin tidak berlaku di Jakarta gitu ya. Jakarta kan luar biasa ya gitu. Itu kalau di Jakarta. Tapi kalau di daerah-daerah tetap ada ya, tapi mungkin skalanya tidak begitu besar gitu. Dan orang bisa ngecek langsung kan karena kan daerahnya deket ya. Dan orang kan kenal siapa calon bupati, wakil bupati, wali kota kan kita kenal. Jadi kita bisa cross check-nya itu menjadi lebih mudah. Koncone dhewe. Boleh. Sing calon koncone dhewe. Benar. Secara jarak dekat ya, Bu. Dekat dan kita pasti tahu kan track recordnya ketika di daerah itu pasti kita bisa ngecek jauh lebih mudah lah ya itu. Jadi mungkin kalau nasional itu lebih terstruktur dan masif ya Bu. Betul. Nah sedangkan kalau di daerah itu mungkin ada tapi tidak semasif di pusat, dan mungkin lebih tersebar begitu ya Bu. Iya. Dan mungkin untuk konfirmasi juga lebih cepat ya karena kan lebih mengenal untuk calon-calonnya Calonnya sendiri. kita tahu, wilayahnya kita tahu, Oke. gitu. Cross check-nya jadi
Mbak Ajeng, nyambung Burani tadi sedikit ya. Iya, Kalau di pemilu nasional kan memang riuh banget kayaknya, apalagi sosial media gitu. Iya. Nah, sebagai penggiat sosial media juga ya Mbak Ajeng, karena followernya nih teman pemilih lumayan banyak Mbak Ajeng. Nanti boleh diinfoin IG-nya ya. Gitu. Influencer. Nah, Culture. Itu Mbak Ajeng, pengetahuan Mbak Ajeng, algoritma itu pengaruh banget nggak sih Mbak sama Oh iya, jelas yang namanya algoritma itu sangat pengaruh lagi. Ini Mbak poinnya. Jadi ketika kita itu menyukai sesuatu di dalam media sosial, biasanya yang muncul tuh akan itu aja. Sekali kita klik, klik gitu kan, misalkan kita lagi bahas tentang politik ataupun pemilu yang lagi panas gitu kan, nanti otomatis di FYP kita itu isinya akan muncul terus ya. Bahkan saya juga pernah dengar gitu kan dari teman-teman, bahkan nggak sampai nge-like. Ketika kita lagi ngobrolin gitu kan, ada HP kita di situ aja, otomatis akan dengan sendirinya muncul di situ. Itu dia kayak cenangan ya. Tahu apa yang kita lagi beli sepatu langsung muncul iklan sepatu. Aku baru kemarin kan, ayolah nabung, jangan beli sepatu terus lari ya kan. Tahu-tahu yang muncul iklan sepatu terus gitu kan. Kalau enggak iklan itu tabungan berapa hari itu, baru mikir aku udah muncul terus. Tiba-tiba muncul emas kan. Makanya itu kok. Jadi kalau ngomongin pemilu nanti yang keluar tentang pemilu terus. Iya. Makanya kita harus punya tokoh yang memang betul-betul kita gunakan sebagai patokan. Oh inilah yang memang bagus ataupun netral dalam pemilihan. Jangan sampai kita condong ke sana kemari yang kita tuh nggak tahu nih yang benar yang mana gitu. Jadi ini kayak jebakan maut ya Mbak. Misal kita udah terjebak nge-like sekali tentang hoax, bisa aja nanti di akan muncul terus. Muncul hoax terus ya. Kita akan dapat informasi terus itu. Dan salah satu yang menjadi perlu kita cross check lagi adalah media sosial itu kan kalau misalnya kita satu pintu yang ini kita setuju dengan ini, maka yang akan muncul itu kita akan tuju terus. Nggak bisa kita netral ke dalam pengalaman kayak seperti yang dikatakan Mbak Ajeng gitu, yang sekali klik terus munculnya itu. Oh iya, apalagi kalau saya keluar dari ranah sebagai komisioner, sebagai ibu rumah tangga, tadi baru mikir kayak apa udah itu keluar. Apalagi kita misalnya lihat yang lagi ngetren perselingkuhan. Itu terus di media sosial. Saya tadi Ramadan menu masakan ya. Nanti mau buka apa itu terus ya. Aku pernah dengar nih Mbak Clara. Jadi sebenarnya kalau selain nge-like, jadi itu tuh ada yang tugasnya buat ngelihat kita. Jadi misal kita udah 3 detik atau 5 detik lihat konten tersebut. Nah ini dilihat kalau kita suka dan tertarik ke konten tersebut. Jadi kita dianggap tertarik ke konten tersebut, jadi kita dikasih konten itu terus. Iya, mulaan aku lagi galau golek quote. Komentune kuwi ya tambah nangis ya, tambah ndrot. Nah, makanya di dalam konten itu mohon izin ya. Kalau dalam konten itu biasanya kita mengenal dengan sebutan hook. Hook konten itu semacam visual ataupun 3 detik pertama yang itu menarik. Ya, misalkan ada konten kan 3 cara cepat lunas utang. Iya, betul. Akan banyak orang yang nonton. Ini ilmu baru loh. Biasanya hooknya apa nih Mbak yang keluar Mbak? Hook misalkan kalau kita ya dari KPU sebaiknya misalkan kamu pemilih pemula, coba pelajari ini. Nah, betul. Atau ini Mbak, tahu nggak sih? Kalau enggak gini, gila nih di TPS padahal nanti informasinya apa gitu. Ngeri di TPS ini terjadi. Ya, orang padahal isinya adalah sosialisasi kita. Gitu ya. Betul. Itu sering saya terjebak gitu. Misalnya lihat penampakan di pojok gua pelototin ini enggak ada. Ternyata promo. Iya, ternyata promo. Gitu ya. Nah, itu saya pernah baca Bu. Jadi kayaknya tipsnya supaya itu nggak keluar. Jadi kita klik don't like this type of content gitu. Oh, ada menu ya, itu betul. ya. Atau biar aplikasinya tahu kalau kita nggak suka apa konten tersebut. Gitu. Emang Gen Z ini lebih Betul. Saya kelahiran 2002 ya. luar biasa. Sama ya, Ilmu baru. baru. Emang hari ini tuh kita banyak ilmu baru, banyak info baru supaya lebih saling belajar gitu ya. Oke, sekarang ke Mbak Ajeng lagi ini aku nih. penasaran nih. Nih. Kan ini sekarang seperti Mbak Ajeng tadi ya, banyak media sosial ya. Nah, sekarang kan tapi kan katanya kalau media konvensional lebih aman dari hoax. Mungkin teman-teman juga bisa melihat sebagai penyiar radio juga betul, gitu. Betul, mungkin teman boleh pernah nih mendengar kata-kata bahwa media konvensional lebih aman daripada media sosial. Nah, tapi masalahnya saya pernah nih Mbak lihat TV gitu ya. Menayangkan berita tapi sumbernya dari TikTok atau dari Twitter. Itu kan sulit dicek kevalitannya ya. Itu gimana tuh Mbak? Baik, sebetulnya sekarang itu memang dari televisi sendiri televisi ya terutama itu sering banget menampilkan beberapa konten FYP-nya dari medsos. Kalau dikatakan apakah TV kemudian
dan juga media sosial ini perbandingannya dua-duanya mana yang lebih sering menampilkan mana yang bisa menampilkan hoax gitu. Sebetulnya dua-duanya ada kemungkinan bisa. Cuman radio juga bisa, Mbak. Kalau ini ya kita bandingkan konvensional ke medsos dulu ya. Cuman yang jadi masalah kalau di media sosial sendiri itu kan lebih cepat. Betul. Kita 1 detik pertama aja ngupload langsung dapat itu info baru. Klik bus. Tapi kalau mungkin yang konvensional itu kan lebih ada waktunya. Nah, bedanya kalau misalkan yang media sosial ini cepat informasinya hoax tersebar. Nah, kadang kalau yang konvensional itu meskipun hoax kadang bisa dipikir orang tuh itu real meskipun hoax gitu. Karena orang mikirnya kan ini kan udah kredibel nih gitu. Meskipun kedua-duanya sebetulnya ada kemungkinan potensi untuk menyebarkan. Tapi kalau itu misalnya muncul di media yang tradisional misalnya TV, orang akan lebih percaya karena kan pasti sudah melalui proses itu beda dengan media sosial. Iya, meskipun kedua-duanya sebenarnya ada kemungkinan bisa menyebarkan. Gitu. Ya kita pintar-pintarnya kita itu tadi ya dalam menyaring informasi. Iya, karena mungkin kalau TV orang-orang percaya, wah ini TV besar nih, nggak mungkin nambahin hoax. Tapi ternyata bisa juga sebenarnya ya. Cuman kan lebih dominan yang paling banyak menyebarkan informasi hoax itu adalah media sosial. Karena setiap orang punya kesempatan untuk berbicara, setiap orang punya kesempatan untuk mengupload tanpa ada yang istilahnya memfilter gitu. Dan KPU itu sering sekali mendapat hal-hal gitu. Jadi informasi apa dipotong di jalan. Misalnya pernah kita waktu itu ada informasi semua pemilih hanya bawa KTP bisa datang ke TPS. Padahal informasi kan itu belum selesai. Berlaku untuk yang di domisili atau wilayah tersebut kan bisa KTP ketika dia tidak terdaftar di DPT. Ya kan dia bisa pakai KTP habis jam 12 siang. Tapi itu dipotong informasi itu sehingga banyak orang yang datang ke TPS KTP karena dipotong informasinya. Dan itu berdampak pada beberapa TPS pemilihan ulang karena kan pelanggaran gitu. Itu yang kemudian luar biasa pernah kita mengalami dan beberapa isu yang lain ya soal KPU akhir-akhir ini kan luar biasa banyak yang kemudian hoax bertebaran, informasi dipotong tidak selesai gitu itu sangat berdampak pada kita. Benar-benar. Langsung efek ke KPU. Iya. Benar. Ya memang paling amannya adalah dengan menggunakan media sosial yang murni dari KPU. Nah, itu yang paling aman. Kita misalkan informasi mau yang cross check, valid ya. misalkan kita dapat info gini nih daripada kita langsung ke KPU, misalkan langsung Pak ini kok gini-gini, langsung aja ke DM-nya atau kalau ada ada tips dari Gen Z. Nah, dari jangan sampai memang pro player memang pro profesional di bidangnya. Oke, Bu Rani, tadi nyambung Mbak Ajeng. Tadi kan sudah ada media konvensional dan media sosial media yang kekinian ya. Nah, itu memang benar-benar mempengaruhi partisipasi pemilih nggak sih, Bu, sebagai KPU melihatnya? Ya, itu jadi media kita itu kan menggunakan media untuk salah satu penyebaran informasi ya, sosialisasi. Tetapi ketika ada hoax itu yang kemudian memang akan merubah, sebenarnya lebih merubah pada pandangan masyarakat terhadap pilihan, gitu ya. Kalau kita bicara partisipasi, KPU kan yang penting bagaimana kemudian masyarakat terpapar informasi, datang ke TPS menggunakan hak pilih. Kita tidak akan melihat kamu milih siapa, kan begitu ya. Itu yang kemudian sebenarnya dampak dari kita kalau bicara keuntungan bisa jadi keuntungan. Dia mendapatkan informasi, datang ke TPS. Tetapi tadi dari segi pendidikan pemilih itu yang kemudian bermasalah karena kemudian informasi yang mereka terima tidak tepat. Itu sih kalau kemudian kita dari cara lihatnya dari sisi KPU dan tadi saya bilang bahwa itu sangat mempengaruhi proses-proses bagaimana pendidikan pemilih kita lakukan gitu. Nah, ini Bu menyambung yang tadi, ada nggak sih penelitian atau misal jurnal itu yang menyatakan bahwa ternyata hoax ini mempengaruhi tingkat golput misalnya? Nah, hoax itu akan berpengaruh pada tingkat golput karena misalnya tadi yang disebarkan adalah informasi yang tidak tepat soal misalnya penyelenggara pemilu tidak jujur, tidak netral. Itu akan mempengaruhi pemilih. Ngapain aku milih ya? Atau kemudian program-program yang disampaikan oleh calon itu tidak sesuai dengan yang dia sampaikan, disebarkan kepada masyarakat. Orang kan akan ngapain aku memilih wong programnya aja begini. Nah, itu yang kemudian berdampak pada tadi pilihan. Itu yang kemudian negatif gitu ya. Tapi kalau yang kemudian saingan antar paslon itu biasanya kemudian justru meningkatkan partisipasi. Tapi kalau yang kemudian justru kepada hoaxnya itu kepada penyelenggara pemilu, kemudian kepada program yang disampaikan tidak bagus dan sebagainya, itu yang kemudian
orang jadi malas datang ke TPS. Jadi hoax ini ternyata juga bisa menurunkan kepercayaan pemilih terhadap lembaga pemilu, KPU. Benar nggak Mbak kemarin? Ya, ini Rasanya. sempat ada konten-konten yang naik itu, jadi ketika mau nyoblos jadi di video itu ada orang panitia malah asal nyoblos. Itu kan jadi kayak anak-anak muda jadi kayak wah ngapain kita nyoblos? Nah, itu ada pada ini penyelenggaranya asal nyoblos. Jadi kayak nggak percaya. Iya, jadi trustnya itu loh yang jadi trust issue jadi ya. Isu itu jadian. Padahal itu kan sebetulnya belum tentu terjadi di sini juga. Gitu kan. Belum tentu terjadi, dan bahkan kan karena kemarin itu kan kejadiannya di luar negeri kan proses pemilihan di Indonesia sama luar negeri kan beda waktunya gitu. Itu yang kemudian kemarin tersebar banyak informasi proses pemilu yang memang terjadi di luar negeri gitu loh. Itu tuh yang ya luar biasa kemarin yang nyoblos gitu. Kan trending banget itu ya Bu. Ya betul. Panitia nyoblos sendiri gitu kan. Benar banget. Oke Mbak Acen, sebagai penggiat sosial media, malah banyak tanya sosial medianya. Kalau bisa gitu. Kan berkaitan dengan hoax ini soalnya. Nah memang sebagai penggiat sosial media kemarin melihat ini nggak Mbak, polarisasi benar-benar yang si A lawan si B kayak gitu. Iya, itu Melihat melihat banget. banget. Jadi kayak semacam antar story ini ya gontok-gontokan. Gontok-gontokan. Meskipun sebetulnya bahasa media sosial itu sebetulnya enak ketika kita langsung obrolkan. Kayak misalkan saya pribadi ya, di keluarga saya itu memang sebetulnya pilihannya beda-beda. Oh iya, dalam Tapi satu keluarga iya, tuh ya. dalam satu keluarga itu beda-beda ayah saya ini, ibu saya. Cuman kita kan modelnya ngobrol bareng, discuss bareng. Iya. Kita ngobrol. Kalau orang tua saya lebih kepada membebaskan. Kamu milih ini nggak apa-apa, kalau papa alasannya gini. Demokrasi dari keluarga. Ya, sebetulnya itu tuh bisa diobrolkan enak-enak gitu ya, secara ya pokoknya santun lah. Tapi kalau udah bahasa WA atau bahasa jempol itu kan beda ya. Pokoknya itu lah. Makanya sekarang kan waktu mau pemilihan itu terus jontrok-jontrokan yang ini jangan milih ini karena ini, terus akhirnya istilahnya berdebat lah, nggak usah deket sama ini soalnya musuhan. Makanya sebetulnya kalau kita ada ruang diskusi itu lebih enak daripada kita menyerang di media sosial. Sebetulnya kayak betul. Kalau istilah sekarang tuh jarimu harimau. Bukan mulutmu tapi jarimu. Makanya sebenarnya kita selalu mendorong untuk proses kampanye itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh calon atau kandidat untuk bisa menyampaikan pada publik apa yang akan dia lakukan gitu loh. Daripada kemudian tadi media bisa dipotong meskipun ketika itu juga bisa dilakukan ya, orang Indonesia kan paling cerdas untuk bisa membuat berita yang luar biasa. Memang ada selalu oknum-oknum yang memanfaatkan itu ya Bu ya. Mungkin penyampaiannya udah bagus nih dari si calon A dan B gitu ya, visi misinya. Dipotong-potong. Apalagi sekarang ada AI Mbak, makin harus hati-hati itu. Benar. Ini AI itu ke depan kita harus betul-betul hati-hati ya untuk melihat, karena tadi dia lebih melebihi dukun, tahu betul apa yang kita pikirkan gitu. Sampai kita itu digiring untuk percaya bahwa ini tuh informasi betul. Karena saking canggihnya, lengkap informasinya. Ternyata bohong. Apalagi sekarang AI kan udah canggih banget nih Bu. Kita bisa bikin AI supaya bisa menyerupai calon atau menyerupai penyelenggara pemilu KPU untuk menyatakan informasi-informasi yang ternyata tidak akurat nih. Kan kita takutkan kayak gitu ya. Nah kalau dari KPU sendiri ada jurus-jurus tersendiri nggak sih Bu buat menetralisir? Jurus silat Bu Ibu. Ya tentu saja ini teman-teman KPU RI sedang menggiatkan bagaimana kemudian kita di daerah ini, provinsi dan kabupaten aware terhadap AI ini. Bagaimana kemudian penggunaannya, strategi-strategi apa yang harus dilakukan, dan bagaimana AI ini bisa mendorong atau membantu mendukung hal-hal yang kita lakukan, bukan kemudian negatifnya yang kita dapat. Itu yang sedang dilakukan oleh KPU RI kepada kita. Artinya kita juga harus belajar. Ini kan KPU tadi yang saya bilang, komisioner itu kan generasi kemarin. Ini ada teknologi baru ya, kita harus aware, harus belajar gitu Mbak. Dan strategi-strategi harus diperlukan, dan ini tentu harus bertahap. Semua juga harus paham dan saling mengingatkan bahwa ini adalah informasi yang benar dan tidak benar, itu juga harus kita lakukan. Oke, penyambung nih tadi Mbak, kalau Gen Z gini gimana menghadapi berita-berita hoax? Apalagi Mbak Acen ini sebagai penggiat sosial media dan penyiar radio ya. Apa mungkin harus dengerin radio aja yang valid,
atau gimana ya, nih Mbak? yang jelas kita tetap harus cari referensi lainnya. Itu yang paling utama, karena kalau misalkan kita hanya terpaku pada satu berita gitu kan ya, maka kita akan terbawa. Wah ini bener, ini paling bener. Akhirnya kita kebawa terus masuk, sehingga kita nggak tahu kebenarannya yang bagaimana. Makanya kita harus cari referensi lain. Syukur-syukur kita sebagai pemilih pemula ini punya semacam guru atau semacam orang yang dianggap mampu ataupun paham tentang politik, sehingga kita bisa discuss. Kok kayak gini ya, kayak gini. Kalau saya pribadi, itu yang saya lakukan. Kita discuss dengan orang yang memang paham terkait dengan politik ataupun tentang pemilihan ini gitu. Enggak semata-mata kita terima mentah berita ini kayak gini gitu. Karena memang jujur saja di media sosial itu kita bisa mengatakan untuk menyaring gitu. Ya tapi itu tadi memang saking banyaknya berita yang masuk, setiap orang saringannya penuh, Mbak. Orang penuh, bolong. Jebol. Makanya kita harus hati-hati, kita harus tanyakan kepada orang yang memang mumpuni dan paham tentang itu. Cari sumber lain ya, jangan cuma terpaku pada satu sumber saja. Kita tidak tahu sumbernya valid atau enggak. Dan mungkin kalau bisa kita cek ke sumber yang dari instansi pemerintah mungkin ya, yang resmi, supaya kita tahu kebenaran berita dan informasinya bagaimana ya. Betul kayak gitu sih. Oke. Nah, ini untuk Bu Rani dan Mbak Ajeng juga nih. Gimana untuk kedepannya nanti Mbak, supaya iklim politik apalagi polarisasi yang semakin luas nih ya Bu, itu semakin bisa lebih, mungkin nanti pemilu damai, pemilu lebih tenang, bagaimana itu Bu? Ya, itu adalah tantangan ke depan selaku penyelenggara pemilu di tengah arus teknologi yang luar biasa hari ini gitu ya. Kita harus berpacu gitu ya, berkejaran dengan informasi-informasi tadi, karena kan masyarakat itu mungkin jauh lebih cepat mendapatkan informasi hoax daripada informasi yang benar dari KPU. Kecepatan mereka itu kan luar biasa. Nah, sehingga apa yang ke depan, karena pasti ke depan tantangan pemilunya salah satu ada di situ. Tentang penyebaran hoax dan sebagainya, apalagi dengan teknologi AI dan sebagainya. Sehingga kita tentu sebagai penyelenggara pemilu harus betul-betul pertama paham ilmunya juga gitu ya. Yang kedua juga memproduksi konten-konten yang itu betul, yang itu positif untuk masyarakat dengan tetap melakukan proses pendidikan pemilih melalui media, juga tatap muka itu juga yang penting harus dilakukan gitu, juga melalui media-media tadi tradisional, biar kemudian ini betul-betul kesadaran itu ada, informasi itu tepat gitu ya. Nah, karena ketika kesadaran masyarakat itu timbul dan ada bahwa ini yang betul, ya insya Allah lah tidak terpengaruh gitu ya. Tapi meskipun tadi luar biasa gempurannya, satu hari itu bisa 50 kali dapat informasi ya kan, karena kalau sudah begitu kan orang menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, padahal belum tentu benar. Sekali lagi itu tantangan kita ke depan terkait dengan kemajuan teknologi ini. Gempuran hoaxnya udah kayak cobaan, yang bertubi-tubi. Terus masalah. Terus baru klarifikasi satu langsung muncul langsung, lagi. Ya, betul. Oke, kalau Mbak Ajeng nih tadi menyambung Bu Rani, kan sebagai penyiar radio nih, sebagai media konvensional juga gitu ya, memungkinkan Mbak ada kolaborasi gitu antara media sosial dan media konvensional, radio gitu dikolaborasikan dengan media sosial. Mungkin nggak, Mbak? Saya rasa untuk kolaborasi itu tidak hanya radio, saya rasa. Bahkan sebetulnya kolaborasi tentang edukasi kepemilihan itu tugas kita semua ya. Jadi kolaborasi dengan antar pemerintahan, kemudian dengan kalau kita bahasanya sekarang tuh influencer ya kan. Kemudian karena influencer ini bagaimanapun juga, meskipun kita mungkin cah cilik gitu kan, anak kecil, tapi yang namanya influencer itu punya peran penting pengaruh penting di media sosial. Betul. Misalkan kita ngefans nih sama salah satu aktor gitu kan. Nah, ketika kita ngefans sama dia, apapun yang dia punya itu kadang kita ngikutin. Dia beli ini, kita ingin beli gitu kan. Dia beli sepatu terbaru, ini yang aku ngefansnya dia beli nih. Kemudian dia makan di sini. Kita pingin di situ. Nah, salah satunya juga ketika dia memilih A. Dia memilih pasangan X ini, maka aku jadi ingin milih itu. Makanya penting sekali kolaborasi antara influencer, pemerintahan, dan kemudian juga dari media sosial yang terkait dengan pemerintahan, dan juga tentunya kita sendiri sebagai orang-orang influencer ataupun teman-teman dari Kaula Muda harus terus belajar. Harus terus belajar, kemudian memang betul-betul kita sedikit demi sedikit mempelajari bagaimana tentang pemilihan. Jangan sampai gampang emosi. Anak muda kan gampang istilahnya bahasanya kesabarannya setipis tisu gitu benar. Itu memang kita jangan sampai gampang terpancing gitu untuk emosi. Kita harus itu tadi kembali pada awal tadi, sharing sebelum betul, benar. Ini kata-kata mutiara hari ini, Mbak Clara.
Apa itu, Saring sebelum sharing. Cek Sebelum ke Gojek. Gojek. Dan jangan lupa harus dijaga karena jarimu harimaumu. Luar biasa. Oke, Bu, kita kan sebagai lembaga pemerintah nih Bu ya, tentu harus belajar nih banyak dari Mbak Ajeng gitu ya. Betul. Yang memang penggiat sosial media, juga penyiar radio gitu, bekerja di kanal komunikasi gitu ya, salah satu media konvensional, tapi masih berpengaruh gitu untuk kita semua. Nah ini apa nih tips ya Bu ya, mungkin kita perlu ya Bu belajar gitu, tips untuk kita KPU gitu sebagai penyelenggara pemilu gitu ya Mbak. Untuk nanti ya, pemilu jadi berikutnya, kita selaku penyelenggara pemilu jelas harus berkolaborasi, harus bekerja sama, terutama dengan ini anak-anak muda yang luar biasa ini yang Bu. tadi kita tuh kan pikirannya udah usur gitu istilahnya. Anak muda ini kan luar biasa ya, dengan segala cara, dengan segala kemajuan teknologi yang ada, dia mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Nah itu kemudian ya KPU harus menggandeng gitu ya, harus menggandeng banyak pihak, teman-teman influencer ini untuk bisa bekerja sama memastikan ada informasi yang tepat di masyarakat gitu ya, soal pemilu, soal demokrasi, soal calon dan sebagainya, agar masyarakat terpapar informasi yang betul. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang, dengan influencer yang banyak, otomatis kan informasi yang tersebar kan juga akan lebih banyak yang betul daripada yang hoax. Itu sih harapan kami. Ya, benar. Apa nih Mbak? Pesan tipsnya untuk terutama KPU nih sebagai penyelenggara pemilu. Sekarang karena begitu luar biasanya media sosial yang berkembang, saya juga sempat ini nih, sekel-sekel nih yang milik KPU itu. Menurut saya itu udah keren banget karena di sana ada menampilkan besked dari video-video mungkin YouTube kita nanti ya kan. Ini bukan gara-gara diundang KPU ya Mbak. Emang review jujur ya. Review jujur. Jadi menurut saya Udah. itu yang cepet naik itu sebenarnya Reels. Instagram, Instagram atau yang pokoknya yang short. Dari kadang memang ya kita akui kadang untuk durasi 30 menit. Orang nonton 1 menit lebih aja kadang udah malas. Makanya di ilmu konten itu tadi ada hoax, bukan hoax ya. Agak beda nih, saya ini hampir mirip hoax sama hoax kan. Kalau hoax itu kan lebih bagaimana 3 detik pertama itu menarik gitu. Nah, otomatis KPU ini tadi membuat konten-konten yang memang untuk anak-anak itu lebih tertarik. Kemudian habis itu kalau kita di dunia konten kreator itu mengikuti yang lagi tren, misalkan yang lagi tren apa ya, misalkan jangan ya Dek ya gitu. Kamu mau golput jangan ya Dek ya. Nah, yang lagi trending gitu. Itu kan atau apalagi yang lagi trending tentang kata-kata apa kayak gitu kan. Kita bisa naikkan itu. Terus kemudian itu tadi yang jangan ya Dek ya, tapi di belakang kasih edukasi. Kamu golput jangan ya Dek ya. Ini impactnya kalau kamu golput. Apa sambil goyang-goyang Nah, gitu. boleh. Kan bisa jadi tak sogok. No. Jadi ada bagaimana triknya gitu loh Mbak. Jadi kita pakai trik yang kekinian, ternyata lagi tren nih. Nah, makanya media sosial ini mungkin bisa digunakan sebagai dalam artian gini, sekarang yang lagi trending konten A, kita ambil nih, kita simpen nih medianya. Terus habis itu setelah disimpan kita remake kan, kita kreasikan sesuai dengan edukasi apa yang misalnya berani tadi kita kan memberikan edukasi. Tapi karena anak muda itu kadang malas untuk mendengarkan yang durasinya lama, maka kalau bisa di-create menjadi konten-konten yang di bawah 1 menitan mungkin. Benar. Mbak, tapi kan kita sebagai lembaga pemerintah tuh kadang idenya tuh entek gitu loh Mbak, kentekan ide ngono piye. Nah, ini gimana Mbak caranya untuk mendapat ide terus bagaimana gawean ya. Aduh, ya itu. Kalau saya pribadi kadang saya juga sempat kehabisan materi apalagi kan saya basisnya juga edukasi. Jadi di konten saya itu edukasi bahasa Jawa. Kadang apa ya, makanya ketika saya nonton scroll itu bukan semata-mata untuk menikmati media sosial aja. Saya sekaligus nyari ide. Nah, begitu dapat itu jangan sampai hilang. Langsung di save aja ya. Ini yang lagi trending kayak gini nih, kita save dulu. Nah, setelah kita misalkan kemarin yang lagi trending misalkan Tumblr misalkan kita save Tumblr lah, besok kita buat konten Tumblr dalam bahasa Jawa, misalkan ada namanya Tegdul, Tegdul kan. Kita memang harus nge-save dulu karena ide itu akan cepat hilang ya Mbak. Kalau nggak segera kita buat ataupun kita remake dari video-video itu, maka nanti aduh ngapain ya ini. Tapi kalau kita nyimpen dulu, kemarin udah ada bang konten kok, bang kontenku ini nih, bang idenya, tinggal buat-buat gitu. Di scroll bukan cuma asal scroll Mbak, sambil riset kayak gimana. Betul. Aku karo galau ya, paham karo aduh iki ngenes ngono.
tuku, terus nanti kita buatnya tuku. Ini tak kasih tumbler tuku, isinya KPU. Gitu ya. Bisa. Hari pengen dapat ini giveaway misalnya. Kalau kamu bisa jawab, nah tak kasih tuku. nah, betul. Tuku tadi bukan merek ya teman-teman, tuku tuh beli loh. Disclaimer. Terus juga kalau bisa memantik anak muda ataupun juga followers itu untuk memberikan komen, Mas. Ya. Karena dengan konten, ketika konten itu kemudian muncul orang yang komen, Ya. naik algoritmanya Ya. kan. Betul. Makanya, nah menurut kamu kira-kira apa lagi yang harus diperhatikan menjadi pemilih pemula? Coba komen di bawah. Nah, Oke, jadi memang Kita mendorong partisipasi. Iya. Karena kalau misalnya nggak ada yang komen itu naiknya susah. sulit. Iya. Jadi gimana caranya kita di dalam konten tersebut kita mendorong partisipasi dari penonton netizen. ya. Iya, Makanya benar, banyak benar. konten-konten itu yang ini konten negatif tapi kok naik karena yang komen banyak. Iya, betul. Ya, Iya. yang komen banyak Yang kan. seneng banyak. Semakin Biasanya gitu, sensasional. kontennya negatif tapi kenapa kok naik ya? Padahal kan negatif ini ya, karena itu tadi sensasional yang komen banyak, pada penasaran, pada nyalah kayak gitu kan. Iya. Makanya konten-konten baik, ayo segera kita komen juga supaya naik juga gitu. Oh, betul. Itu tadi mengkomen konten yang baik gitu. Dia cuma like tanpa komentar. Komen di sini dalam artian kita memberikan support, Ya, gitu support, ya. iya. Jangan sampai kemudian lewat begitu aja, jangan sampai si sayang banget. Itu Tips yang berharga, Mbak. Betul. Ini yang penting tadi kita cuma like aja. Ya, karena kan gitu di instansi itu tim media udah gimana caranya buat konten, udah capek-capek konten, edit, diupload dari satu kantor aja kadang nggak nge-like. Kadangnya nggak follow ya. Ada yang nggak follow. Ya. Kebetulan itu nggak terjadi di sini. Ada di sini. Kalau di sini mah Ya di suatu tempat lah ya. Ya gitu ya. Ya, betul. benar. Nah, nanti semuanya KPU, apalagi KPU DIY gitu ya, lebih belajar banyak se-DIY bahkan, karena ada KPU kabupaten kota juga gitu ya, biar belajar membuat konten yang baik. Betul. Gitu. Ya baik belum tentu bisa trending ya, harus perlu effort lagi. Kalau Jawanya ini Mbak, bener lan pener. masuk ini. Bener. Masuk kota lagi. Bener ya. Oke. Nah, Pram, obrolan hari ini tuh seru banget gitu ya. Iya. Pengennya berjam-jam lagi. Wah gitu. iya, kalau bisa Tapi- habis makan ngobrol lagi habis ini gitu. Nanti biar Mbak Aceng dihubungi Pram ya boleh gitu ya, dilanjutkan lagi. Oke, tapi memang hari ini tuh sangat seru dan tentang kekinian gitu media dan hoax tadi ya. Cuman ya memang terbatas waktunya nih Pram gitu. Nah, kita harus undur diri dulu supaya nanti teman pemilih juga bisa banyak belajar gitu ya dari Betul. podcast ini gitu. Nah, supaya nanti konten-kontennya lebih menarik dan lebih baik gitu isi-isinya. Dan gitu. jangan lupa untuk teman pemilih, ketika ada informasi harus kita saring dulu sebelum sharing. Kita harus cek dulu. Kalau bisa kita harus mencari validitasnya ya. Benar. Harus mencari valid atau enggak, benar atau enggak, jangan cuma di satu sumber gitu ya. Apalagi ibu-ibu ya Ah pokoknya iya, itu. sebelum jarinya bergerak, ini cek dulu nih harusnya. Iya, ya benar-benar. Bapak-bapak juga, pokoknya Iya, jangan deh betul. semua pihak Semua, ya. semua pihak. Jangan cuman percaya di satu pihak aja gitu. Betul. Harus validasi, lihat berita lagi dan semua sumbernya pastikan kebenaran. Kita perangi hoax bersama. Oke, teman milih, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe semua follow. Jangan lupa komen juga Mbak Clara. Oh iya, komen. Ya, jangan cuma like Biar aja. naik, biar naik. Jangan lupa komen. Bener-bener, sosial media kita dan YouTube kita ya. Betul. Nantikan episode-episode berikutnya supaya nanti teman milih mendapatkan berita yang valid tentang pemilu dan demokrasi gitu ya. Oke teman milih, terima kasih sudah menyaksikan Tutur Demokrasi ini. Semoga teman milih dapat menikmati dan dapat mendapat informasi baru tentang media dan hoax tadi. Oke teman milih, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Clara. Dan saya Pram. Tutur Demokrasi Istimewa.